Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi, selamat belajar Project IPAS. Bertemu lagi dengan Bu Lucy. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai konsep-konsep yang perlu kalian tahu sebelum kalian melaksanakan proyek yang pertama. Nah, hari ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai macam-macam kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kalian simak baik-baik ya video berikut ini. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Banten, terdapat 15 masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Ke-15 masalah lingkungan tersebut antara lain yang pertama, sungai yang tercemar. Yang kedua, kerusakan hutan. Yang ketiga adalah banjir. Yang keempat adalah abrasi. Yang kelima, pencemaran udara. Yang keenam, turunnya keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, ada pencemaran tanah. Yang kedelapan, ada penumpukan sampah. Yang kesembilan, adanya kerusakan ekosistem laut. Yang ke-10 adanya pencemaran air tanah. Yang ke-11 ada pemanasan global. Yang ke-12 ada langkanya air. Yang ke-13 ada pencemaran suara. Yang ke-14 adalah berkurangnya daerah resapan air. Dan yang ke-15 adalah bangunan-bangunan liar dan kumuh. Marilah kalian simak penjelasan masing-masing dari masalah lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama yaitu sungai yang tercemar. Dalam 5 tahun terakhir setidaknya terdapat 64 dari 470 sungai yang berada di Indonesia yang dalam kondisi kritis atau tercemar. Hal tersebut disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik, pembuangan limbah rumah tangga, maupun limbah pertanian yang dibuang secara bebas di sungai. Hal tersebut tentu akan merusak ekosistem sungai dan tidak bisa berdampak kepada kesehatan manusia. Permasalahan yang kedua yaitu kerusakan hutan. Kegiatan-kegiatan penebangan hutan, pembakaran hutan, serta penggundulan hutan untuk lahan pertanian justru dapat menyebabkan kerusakan hutan. Tentu kerusakan hutan akan berpengaruh besar terhadap ekosistem yang ada dalam hutan. Permasalahan yang ketiga yaitu banjir. Banjir sudah umum terjadi di wilayah Indonesia. Bahkan banjir yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam musim penghujan, namun juga bisa terjadi saat musim kemarau. Penyebab banjir antara lain karena kurangnya daerah resapan air serta buruknya pengelolaan sungai yang ada di Indonesia. Manusia juga berperan dalam penyebab terjadinya bencana banjir, yaitu karena manusia sering untuk membuang sampah sembarangan terutama ke sungai maupun laut. Permasalahan yang keempat yaitu abrasi. Kegiatan seperti pengambilan pasir laut, pengambilan terumbu karang, juga perusakan hutan-hutan bakau menyebabkan terjadinya abrasi. Jika kejadian ini dibiarkan terus-menerus, tentu akan berakibat rusaknya kelestarian dan ekosistem dari laut dan pantai di Indonesia. Masalah lingkungan yang kelima yaitu pencemaran udara. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan dunia semakin pesat mempengaruhi perkembangan industri dan juga perkembangan transportasi. Perkembangan tersebut ternyata juga memberikan dampak yang kurang baik, yaitu meningginya polusi di udara. Karena transportasi dan industri mengeluarkan zat-zat sisa berupa asap yang kemudian mengotori udara. Yang keenam yaitu permasalahan mengenai turunnya keanekaragaman hayati.
Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi mengakibatkan banyak flora dan fauna yang berimbas, sehingga mengakibatkan kepunahan. Hal itu bila dibiarkan terus-menerus, maka tentunya akan mempengaruhi kelangsungan dan biodiversity atau keanekaragaman dari satwa dan juga tumbuhan yang ada di Indonesia. Permasalahan lingkungan yang ketujuh yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini biasa diakibatkan oleh pembuangan sampah-sampah atau limbah yang sulit untuk terurai. Selain itu, penambangan secara berlebihan juga menyebabkan kerusakan tanah. Permasalahan yang kedelapan yaitu penumpukan sampah. Kita tentunya tahu bahwa setiap apa yang dilakukan manusia pasti akan mengeluarkan atau menimbulkan zat sisa. Salah satunya adalah sampah, baik dari kegiatan industri, kegiatan pertanian, maupun kegiatan rumah tangga. Jika sampah-sampah ini dibiarkan terus-menerus menumpuk, pasti akan mengalami berbagai macam kerugian, baik dari segi kesehatan maupun dari segi lingkungan. Permasalahan yang kesembilan yaitu kerusakan ekosistem laut. Hal ini bisa diakibatkan oleh penangkapan ikan yang menggunakan zat-zat kimia atau bahan peledak. Jika digunakan terus-menerus, tentu ekosistem keanekaragaman hayati dan berbagai jenis flora fauna yang ada di laut akan berdampak dan akan mengalami kerusakan. Permasalahan lingkungan yang ke-10 yaitu pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah ini akan sangat amat berdampak bagi kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena manusia secara langsung mengkonsumsi dan menggunakan air yang ada dari resapan tanah tersebut. Permasalahan yang ke-11 yaitu pemanasan global. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di berbagai negara. Pemanasan global ditandai dengan perubahan iklim, lalu kenaikan suhu yang terjadi di beberapa negara. Nah, permasalahan lingkungan yang ke-12 yaitu kelangkaan air. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kekeringan di berbagai daerah. Kekeringan tersebut menyebabkan air-air yang ada pada lingkungan menjadi menipis, sehingga terjadi kelangkaan. Tentu hal tersebut akan sangat menyulitkan kehidupan manusia yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Pencemaran yang ke-13 yaitu pencemaran suara. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia yang ternyata menimbulkan suara-suara yang mengganggu. Permasalahan yang ke-14 yaitu berkurangnya daerah resapan air. Dengan berkurangnya daerah resapan air tersebut, maka dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir. Untuk permasalahan lingkungan yang ke-15 yaitu bangunan liar dan kumuh. Hal ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang padat penduduk. Rata-rata mereka membangun rumah-rumah atau hunian tanpa mempertimbangkan lokasi maupun keadaan lingkungan sekitar. Tentu hal tersebut jika dibiarkan akan sangat amat mengganggu lingkungan dan juga berpengaruh pada kesehatan manusia-manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Setelah kalian mendengar penjelasan mengenai 15 masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia, silakan kalian diskusikan dengan rekan satu kelompok mana masalah yang paling urgent untuk diselesaikan dan yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Sekian video yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang terdapat dalam video ini dapat menambah informasi dan ilmu untuk kalian. Sekian videonya.
Semangat belajar IPAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.